Lintas Banyuwangi berbagi informasi dan juga wawasan. Teman, dalam mengelola pendapatan atau penghasilan kita diperlukan sebuah pengetahuan atau ilmu. Kemudian bagaimana selanjutnya cara bijak mengelola pendapatan termasuk uang kita, dan kalau mungkin apabila ada yang punya hutang. Nah, gimana cara mengelolanya yang baik supaya kita tetap dalam kondisi keuangan yang sehat. Nah, pagi ini kita kembali bersama Pak Kusprapto Hadiwibowo, Direktur Utama Bank Nusa Mbak Selamat pagi Pak Kus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kus? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Iya, alhamdulillah. Ini sudah ketiga kalinya nih Pak Kus ya, kita ketemu di udara untuk berbagi informasi mengenai pengelolaan keuangan. Mudah-mudahan juga kabar keuangan dari pendengar Radio Bina Tenggara semua sehat ini Pak Kus ya. Amin. Amin, mudah-mudahan begitu. Tapi kalau ada yang nggak sehat bisa juga nanti konsultasi ke sini bersama Pak Kus ya. Baik. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai cara bijak dalam pengelolaan uang dan hutang ini Pak Kus ya. Kita bicara dulu ini mengenai pengelolaan uang. Nah, bijaknya ini yang bagaimana Pak Kus? Iya, baik. Terima kasih Manita bahwa setiap orang ini kan mestinya mempunyai satu kebutuhan. Iya. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa kebutuhan itu ada yang memang sifatnya harus dipenuhi, tetapi ada satu kebutuhan yang memang direncanakan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa kebutuhan yang memang harus dipenuhi tentunya kita harus melihat dari besaran penghasilan yang kita peroleh. Nah, kalau kebutuhan yang direncanakan tentunya ini bisa kebutuhan dengan jangka pendek atau kebutuhan dengan jangka panjang. Nah, ini bisa dipenuhi baik dengan keuangan sendiri maupun dengan bantuan daripada lembaga atau orang lain, atau yang bisa secara umum disebutkan sebagai kredit atau hutang. Itu yang perlu diperhatikan oleh para pendengar sekalian. Nah, kapan ini Pak Kus ya kita harus atau perlu untuk berhutang ini Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita akan berhutang tentunya kita harus merencanakan terlebih dahulu dengan bijak. Ya. Yang pertama, berapa sih sebenarnya yang kita perlukan? Besaran itu jangan sampai dengan kita tidak merencanakan besaran, ya. Artinya bahwa hutang itu bisa saja kita memerlukan hutang, tetapi nanti risiko di belakangnya tidak pernah kita pikirkan. Nah, kapannya ini macam-macam, tergantung bagaimana kebutuhan pribadi masing-masing. Bisa aja orang merencanakan untuk membeli suatu barang. Apakah barang tersebut memang kita butuhkan dan kapan memang itu kita butuhkan? Nah, itu harus diselaraskan dengan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu. Kalau toh harus berhutang, kita harus berpikir bagaimana nanti cara kita mengembalikannya. Seberapa besar ya nanti pengembaliannya. Itu berkaitan dengan waktu atau tenor yang akan kita perhatikan untuk pengembaliannya tadi. Seperti itu. Oke, baik teman-teman bisa bergabung di layanan komunikasi kami di 082319305000 maupun di jalur SMS di 081934713000 dan juga layanan interaktif kami di 395.000. Kita bersama Pak Kusprapto Hadiwibowo, Direktur Utama Bank Nusa Mbak. Kita bincang-bincang lagi mengenai bijak dalam pengelolaan uang dan hutang. Selain di layanan WhatsApp dan juga layanan interaktif 395.000, pagi ini kita juga hadir di live streaming teman Facebook kami di BT956. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di layanan live streaming. Ini ada Pak Imam Sopi'i yang sudah bergabung juga. Kalau Pak Imam mengabarkan mengenai keuangan ini Pak Kus ya, alhamdulillah selama ini keuangannya masih terkontrol dengan baik, nggak pernah hutang ini Pak. Wah, kalau nggak pernah hutang ini tanda-tandanya bagaimana Pak? Apakah memang keuangan benar-benar sudah termanage dengan baik Pak Kus? Ya, tentunya
ini sesuatu yang memang diharapkan. Ya. Jadi kalau kita bisa memimit keuangan kita dengan baik, ya. Jadi memang tujuan hidup kalau orang bisa bebas hutang itu hebat. Iya. Wah, ini pikiran jadi sekali. tenang gitu ya Pak Kus. Iya, ya. Ini bagus. Jadi kalau seperti Pak Imam ini, ya kalau tidak berhutang berarti bisa memanage keuangan dengan baik. Iya. Nah, sehingga bisa menyisihkan keuangannya baik untuk kebutuhan pada saat ini, Iya. ya, kebutuhan yang sifatnya jangka menengah maupun digunakan untuk kebutuhan pada masa jangka panjang di hari tuanya. Ini sangat-sangat baik. Jadi meskipun saya di sini tidak menyarankan seseorang mari kita berhutang, bukan begitu. Tetapi hutang itu mengandung suatu risiko. Iya. Nah, risiko inilah yang harus benar-benar diperhitungkan oleh seluruhnya. Ya, karena hutang, apabila kita hutang ini kan, ya mohon maaf ini kalau menurut di agama saya Islam itu kan tidak hanya di dunia, tetapi juga akan nantinya sampai di akhirat. Pertanggungjawabannya ya Pak Kus. Oke. Ada yang bergabung di layanan SMS Bu Desi. Kalau Bu Desi ini tanya bagaimana caranya mengelola keuangan agar tidak boros. Karena kalau ke mall ini Pak ya, kadang ini mata mudah tergoda. Akhirnya uang ini keluarnya nggak terkontrol Pak. Mudah tergoda, mudah belanja, mudah shopping. Nah ini gimana Pak, ada tipsnya nggak Pak Gus? Iya betul. Jadi untuk Bu Desi ya, bagaimana supaya kita tidak boros. Tentunya keuangan ini setiap kita misalkan mendapatkan penghasilan yang sifatnya bulanan ataupun yang harian. Saya contohkan yang bulanan saja. Itu kita harus bagi menjadi pos-posnya. Ya, baik itu pos digunakan untuk kebutuhan pokok, ya, seperti kebutuhan untuk makan, minum harian, kebutuhan anak sekolah dan segalanya. Nah, ini harus ada benar-benar ditaati. Ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya bisa entertain, hiburan dan segalanya, itu ada posnya tersendiri. Nah, apabila hal-hal tersebut ditaati, tentunya ini menjadikan bahwa kita ini harus tahan uji. Nah, kita harus benar-benar memanfaatkan penghasilan kita dengan baik. Nah, kalau kita ke mall, nah ini kepada Bu Desi nih, jangankan ke mall, Bu. Di rumah aja kadang kita juga bisa belanja zaman saat ini. Oh iya. Dengan gadget gitu Pak ya. Canggih teknologi. Ya. Jadi jangankan ya ini tangan kita ini kadang-kadang memencet sesuatu kita sudah berbelanja ini. Nah, barangnya ini tinggal datang ini Pak. Harus benar-benar ditaati. Sekali lagi saya sampaikan, apakah barang tersebut memang barang yang benar-benar kita butuhkan, ya, atau hanya memang karena memanjakan mata kita. Nah, itu dia. Ini ya, kalau memang benar-benar dibutuhkan itu ya wajib untuk dibeli. Tetapi kalau sebenarnya itu akan menjadi gudang di rumah kita nantinya, ya, menjadi barang-barang yang kita simpan. Jadi rumah kita ini kan jangan sampai menjadi gudang. Iya. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi baik di mall, ya, ataupun di rumah pun sebenarnya bisa orang untuk melakukan boros pada zaman seperti ini. Iya. Ya. Berarti PR-nya tinggal apa nih Pak? Iman masing-masing atau gimana? Ya, jadi harus benar-benar punya ketahanan diri. Iya, ya. Baik. Oke, ke gatekeeper dulu, Zevia. Dari Mbak Diana, ini di kawasan Genteng menanyakan, Mbak Diana ini kan punya hutang juga di salah satu bank, tapi juga ingin mulai investasi gitu Anita. Oh iya. Ini ditanyakan lebih baik melunasi semua hutangnya dulu, kemudian berinvestasi apa bisa sambil berjalan gitu pertanyaannya. Oke, baik. Ada lagi tampaknya nih ya yang bergabung. Silakan Handoyo. Ya, bergabung ini Pak Maido warga Bagurejo Srono. Selamat pagi Pak Maido. Selamat pagi, mau ke sidang ini. Dengan siapa ini? Saya Anita nih Pak, bersama Pak Kus dari Direktur Utama Bank Nusamba Genteng. Oh, dan Mbak Anita. Iya. Monggo Pak. Bank Nusamba ya. Betul. Iya. Saya agak dengar saya Bank Nusamba itu. Ya. Monggo Pak.
Ada yang mau dikonsultasikan, ditanyakan Pak Maido? Ya, yang saya tanya itu ya mohon maaf kalau kita punya ini kan masalah bank tuh. Iya. Sedikit mudah-mudahan nggak melenceng. Umpama kita punya pinjaman di bank itu, umpama mengalami pilot itu, apakah nanti ada penyitaan, ta? Iya. Ya ini kan melenceng tuh. Jadi ya kan kemarin saya kan dengar, mohon maaf ada beberapa bank yang namanya KSP itu kan terdengarlah di masyarakat ketika punya pinjaman itu kan. Sampai ada pelelangan kan gitu. Apakah Nusamba itu sama seperti itu dengan yang saya tanyakan. Oke, baik. Itu aja Pak? Ya kalau masalah keuangan itu kan Nusamba itu apa keunggulannya? Kalau kita nabung itu apa keunggulannya? Apa persentasenya berapa kan gitu? Terus Nusamba itu mohon maaf, Nusamba itu kan bank swasta Bu ya. Iya Pak. Nah itu ya kan sekarang kan gini, kan banyak lah orang-orang itu nabung terkadang dibawa lari. Oh, segi keamanan bagi para nasabahnya gimana gitu ya? Segi keamanannya itu gimana kadang-kadang. Nah coba saya ingin jelas. Terus kadang uang tuh hilang. Nah itu apa sebabnya kok bisa hilang? Kan banyak di berita-berita itu. Kan banyak sekali tiba-tiba uangnya hilang. Dari 1M tinggal 10 juta. Nah itu kan gimana kan gitu. Iya. Okay. Ya kan kita itu kadang-kadang masyarakat kecil tuh takut tuh naruh uang ke bank. Untuk era-era begini nih takut tuh. Dengan era-era digital begini nih kadang-kadang takut. Takutnya gitu. Gimana Pak? Ya takut hilang. Oh takut hilang. Oke ya. Kita tunggu nanti jawaban dari Pak Kus ya. Ya, gitu lah. Ya. Baik. Terima kasih Pak sudah bergabung. Ya. Pak Maido yang ada di Srono. Kita akan jawab 2 pertanyaan yang sudah masuk dari Mbak Diana dan juga Pak Maido yang ada di Srono setelah pariwara berikut. Kita masih bersama Pak Kus Prapto Hadiwibowo, Direktur Utama Bank Nusamba Genteng. 2 pertanyaan yang sudah masuk. Oh ya, ada yang gabung ya? Oke, saya ke gatekeeper dulu, Silvi. Ya, ini ada yang bergabung, Mbak Alif dari Jember. Selamat pagi, Mbak Alif. Selamat pagi. Apa kabar, Mbak Alif? Alhamdulillah baik-baik aja nih, Kak. Baik ya, alhamdulillah. Keuangan juga baik, Mbak Alif? Wah, kalau keuangan nih kan udah di akhir pertengahan nih ya. Oh, iya, mulai tidak baik ini udah. Mulai nggak baik. Oke. Monggo bisa dikonsultasikan sama Pak Kus ini, Mbak. Oke. Sebenarnya kalau masalah keuangan, Mbak, banyak banget yang harus saya konsultasikan sepertinya, Mbak. Oh iya. Iya. Karena ini adalah sangat masalah yang krusial gitu. Iya. Saya sapa dulu Pak Kus. Selamat pagi, Pak Kus. Selamat pagi, Balik. Enggak, Pak, saya mau tanya nih Pak, kita kan untuk mengelola keuangan ini mungkin nih Pak ya, atau agak sedikit melenceng atau tidak. Ini tapi pertanyaan saya tentang utang piutang masihnya kayak gitu Pak. Menurut jenengan nih Pak, gimana sih biar kita ini loh Pak, efek kecanduan kita menggunakan aplikasi pinjol itu Pak. Nah itu bagaimana? Ya sebenarnya kan itu untuk memudahkan ya Mbak sebenarnya. Iya. Tapi kan itu jadi kebanyakan teman-teman saya di sana banyak yang terlilit pinjol gitu Mbak. Nah itu caranya buat mengantisipasi agar kita tidak merasa seenaknya saja dengan pinjol itu gimana ya Mbak ya. Okay. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih Mbak kayak tentang kita manajemen uang sendiri untuk. Saya pernah dengar juga nih Pak. Ini 2 ya Pak sekaligus. Oh ya, iya Pak, 2 pertanyaan boleh. Sekaligus. Nah, saya kan pernah juga nih banyaklah konten-konten TikTok yang kita lihat sering di media sosial, di Instagram atau yang lainnya. Nah, kita kalau bisa kita bisa memanage uang dengan harus adanya dengan dana darurat kayak gitu, Pak. Nah, sedangkan kalau ada yang juga cara psikologi katanya ketika kita
menyisakan uang kita untuk dana darurat, otomatis di situ kita mempersiapkan untuk kita ada kecelakaan seperti itu, Pak. Gimana? Sebaiknya kita membuat dana darurat itu atau sebaiknya tidak kayak gitu. Kan pada akhirnya kita seperti saya juga termindset nih, Pak. Wah, harus ada dana darurat. Ternyata memang benar, Pak. Setiap bulannya itu ya udah ada dana darurat aja, kayak yang entah ban tiba-tiba bocor yang sebenarnya itu masih baru kayak gitu, Pak. Itu saja sih, Pak. Oke, siap Mbak Alif. Didengarkan di radio jawabannya Mbak Alif ya? Oh iya, siap. Saya dengarkan, Mbak. Oke, terima kasih. Ya Mbak Alif, ya Mbak Alif yang ada di Jember. Tapi sebelumnya kita jawab dulu yang sebelumnya ini Pak Kus ya Mbak Diana tadi. Punya hutang tapi kepingin berinvestasi. Nah yang harus didahulukan ini yang mana atau bisa nggak antara hutang dan investasi ini berjalan beriringan Pak Gus? Iya baik. Jadi kalau kita punya hutang, apakah kita bisa berinvestasi? Sebenarnya dua hal ini bisa berjalan berdampingan. Ya. Jadi tergantung dari bagaimana kita memanagenya. Yang pertama, misalkan kita mempunyai hutang, ya. Nah, kalau kita bicara investasi, tentunya ini adalah sesuatu jangka yang panjang. Nah, jadi investasi ini jangka panjang. Kemudian yang penting adalah dalam kita berhutang itu harus berukur, terukur dengan baik. Kalau kita misalkan seorang pegawai yang mempunyai gaji bulanan, ya kalau bisa saya sarankan bahwa kita berhutang itu tidak boleh lebih dari 35% dari penghasilan kita. 35% ya. Jadi kalau kita lebih dari 35%, tentunya ada sesuatu yang kita kalahkan. Ya, sehingga itu sudah maksimal. Kita harus mempunyai pinjaman seluruh jumlah pinjaman, seluruh jumlah hutangnya itu cuma 35%. Sehingga kebutuhan yang lain kita bisa penuhi dengan sisanya 65% tadi. Dan juga investasi tadi, investasi jangka panjang ya. Kalau investasi ini ya kita bicara investasi tentunya orang yang sudah mempunyai uang ini. Kalau bagi kita yang masih tara pas-pasan bisa memenuhi kebutuhan, bisa bayar hutang, itu sudah alhamdulillah kan gitu. Kalau investasi tentunya ini memang bagus kalau bisa berdampingan, malah saya sarankan ini supaya bisa berjalan bersamaan. Di samping kita juga memikirkan kondisi pada saat ini, mengembangkan usaha pada saat ini, apa kebutuhan kita pada saat ini, tetapi kita juga berpikir untuk investasi yang akan datang. Tapi harus hati-hati, sekarang ini kan banyak juga investasi yang ditawarkan, namun demikian yang enggak benar. Jadi harus benar-benar mencari literasi, mencari tahu dengan benar apakah investasi ini aman atau tidak. Iya. Itu yang lebih penting. Kalau masalah investasi nih Pak, pada saat ada yang lagi punya hutang nih Pak ya, investasi yang paling sederhana itu bisa dipilih yang dalam bentuk apa Pak Kus? Ya, misalkan kita ya ini sebagai orang pada umumnya ya. Jadi kita bisa saja kita sisihkan uang kita ya, atau kita tabung di bank. Kalau lebih besar lagi bisa kita deposito. Atau memang kita mau sedikit demi sedikit, bisa aja kita berikan emas. Emas ini juga satu sarana investasi sebenarnya. Ya. Ada 3 hal ya. Kita bisa di bank, kita bisa beli emas. Nah, kalau emas itu saya sarankan juga pakai yang logam mulia. Yang batangan itu Betul, Pak. Itu bisa digunakan. Wah, luar biasa. Oke. Pak Maido tadi yang ada di Srono sempat tanya tentang hutang juga. Kalau misalkan yang pilot itu Pak ya, tadi sempat disampaikan apakah juga ada semacam penyitaan itu Pak? Iya. Baik, kalau ini adalah satu risiko yang dari sejak awal saya sampaikan sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Ya, jadi apakah bank itu menyita nasabah seperti yang lainnya? Ya, kalau menurut secara umumnya ya demikian. Namun demikian setiap bank itu menghindari ya risiko yang demikian. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu ini kredit, tentunya ada petugas kami yang melakukan survei, penilaian, keterus terangan, keterbukaan itu sangat-sangat diperlukan.
Tujuannya apa? Untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini adalah risiko yang paling akhir, ya. Kalau seandainya itu semuanya dengan jalan kekeluargaan, dengan jalan negosiasi dan segalanya sudah tidak bisa dilakukan. Kenapa kok bank seperti itu? Salah satunya karena memang yang digunakan bank ini juga bukan uangnya bank itu sendiri, tetapi uang masyarakat. Nah, di mana bank itu harus melindungi daripada uang masyarakat itu. Ya, prinsipnya dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, tentunya kita harus bijak dalam hal ini. Kita menyalurkan pada masyarakat. Nah, kalau masyarakat ini kemudian dinyatakan bahasa tadi dari Pak Edo, Pak Ilit, itu tentunya tidak serta-merta langsung kita kita sita, kita lelang, tidak begitu. Banyak cara yang harus dilakukan dengan cara negosiasi, ya, dengan cara kekeluargaan. Bagaimana ini bisa dikembalikan dengan baik, atau dengan dasar sukarela lah. Ngapain kalau disita juga? Saya pikir ndak baik juga untuk mengarah ke sana. Pentingnya makanya kita bank melakukan penilaian tadi di awal dari sisi kebutuhan, tolong direncanakan dengan benar, ya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Yang penting dapat utang, pengembalian nanti ndak ngerti deh. Ndak begitu. Ya. Ini makanya kita mengedukasi untuk itu gitu ya. Kalau seperti tadi Pak, itu. Ya Pak Gus ya, sempat disampaikan ketika ada nasabah yang mau mengajukan kredit gitu, dan ketika pihak bank melakukan survei dan lain sebagainya, ini nasabah harus terbuka gitu Pak ya. Betul. Terbuka dalam hal yang bagaimana nih Pak? Pendapatan atau bagaimana? Seluruhnya. Yang terutama ini yang sering terjadi adalah masalah faktor kebutuhan. Nah, kebutuhan tidak disampaikan sebagaimana mestinya. Apakah kredit itu dipakai sendiri atau dipakai orang lain? Atau dipakai orang lain. Ini yang sering terjadi. Ya. Tidak terus terang ternyata kebutuhannya dipakai orang lain. Bahkan ini yang tak sampaikan harus hati-hati. Nanti jangan-jangan pemakainya malah pergi nih enggak. Nah, ini kan kasihan, ini berisiko kepada orang yang memiliki jaminan. Iya betul. Memang kalau khusus di Nusamba kita batasin. Ya, jaminan kalau tidak milik sendiri atau milik kerabatnya kita tidak bisa. Ya, kenapa kita batasin itu? Ya dikarenakan tadi kita sedikit melindungi pada orang-orang, ya ini mohon maaf, yang tidak bankable, orang yang tidak mengenai tentang perbankan. Nah, sehingga mereka bisa aja nanti digunakan namanya. Ya, nanti risikonya kepada si pemilik jaminan. Kita tidak ingin yang seperti itu. Oke. Iya. Pak Gus, tadi Pak Maido juga sempat tanya, kalau di Bank Nusamba, terutama Bank Nusamba Genteng ini, keunggulannya apa sih Pak? Iya, baik. Kalau simpanan tadi yang disampaikan tabungan, kita memulai tabungan. Ada 2 tabungan yang menjadi unggulan kita, ya kami, yaitu tabungan Harmoni Plus, di mana tabungan Harmoni Plus itu kita ada undian berhadiah secara gratis yang kita undi setiap tahunnya. Yang ada hadiah mobil itu. Betul, ya Pak? Betul, yang pada tahun ini kita berhadiah expander cross. Luar biasa. Dan itu masih mendapatkan bunga. Ya. Kemudian yang kedua, kita ada bagi para pemilik uang yang besar nih, yang biasanya tak santai aja di rumah ini, kita ada tabungan premium, di mana tabungan premium itu kita bisa dengan suku bunga hingga deposito yang pada saat ini sampai 6%. Nah, 6%. Itu saldo pertama setor berapa Pak yang tabungan premium? Yang premium ini minimal 5 juta. Ya. Itu yang menjadi keunggulan di Bank Nusamba. Bank Nusamba ya. Kemudian ditanyakan lagi keamanannya gimana? Iya. Nah, ya, sebelum dijawab keamanan, ada yang gabung dulu nih Pak. Enggak, di line telepon ya, kita gabung dulu, Silvi. Ya, di line telepon sudah bergabung Pak Sunardi warga Purwoharjo. Selamat pagi Pak Sunardi. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Ya, alhamdulillah sehat. Silakan Pak Sunardi. Oke. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bank Nusamba, nggih.
mungkin semacam program beasiswa sekolah anak itu kira-kira ada nggak ya? Beasiswa sekolah. Atau mungkin ingin membangun atau merehab rumah atau kredit yang bisa membantu untuk merehab rumah seperti itu. Nah, mohon maaf tadi ini mungkin saya agak terlambat ya mendengarkan tadi saya tinggal ke belakang ya. Mungkin tidak kurang sempurna atau bagaimana, mohon maaf. Jawaban didengarkan di radio Pak Sunardi ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Sunardi yang ada di Keradenan Purwoharjo. Nah, dilanjut ini Pak Kus mengenai keamanan yang tadi juga ditanyakan Pak Maido, bagaimana ini? Iya betul. Jadi kalau kita seluruhnya bank ya, baik itu bank umum maupun bank perekonomian rakyat ya, itu semuanya simpanan masyarakat itu dijamin